Kami mengumpulkan 10 remaja perempuan Indonesia dengan berbagai background yang berbeda untuk menggambarkan Ibu Pertiwi. Kami akan memberikan beberapa pertanyaan personal kepada mereka dan mereka harus menjawab dengan setuju atau tidak setuju. Pertama, setuju atau tidak setuju? Perempuan cantik itu harus langsing dan putih. Sebenarnya cantik itu nggak harus langsing dan putih, tapi kenyataan di lapangan itu seperti itu. Dan biasanya cantik dan putih itu lebih dihargai. Oh, lebih dihargai. Iya. Apa contohnya? Contoh kasarnya cowok itu pasti melihat dari fisik dulu. Gak setuju ya Mbak, soalnya cantik itu relatif. Menurut si A itu cantik itu yang hidungnya mancung, yang si B yang cantik itu misalnya pipinya cabi, yang si C cantik itu misalnya yang pipinya tirus. Jadi gak melulu tentang putih atau langsing. Bahkan orang yang udah putih, udah langsing masih ngerasa dirinya aku jelek gitu, padahal menurut orang-orang itu udah cantik. Keinsecurean itu gak harus kita renungi terus menerus, tetapi lebih baik kita itu lebih menerima diri kita apa adanya, lebih inner beauty, karena kecantikan pribadi kita itu jauh lebih baik. Kalau menurutku itu perempuan itu cantik gak harus dari segi fisik. Jadi dari segi rohaninya juga itu bisa dibilang cantik. Karena rohani kayak misal kayak akhlakul karimahnya, terus kebiasaan yang baik gitu. Subhanallah. Tapi realitanya cowok itu pasti memandang awal dari fisik kecantikan. Tidak mungkin semua cowok itu melihat dari hati yang baik. Itu hati yang baik mungkin nilai plus dari wanita. Mungkin itu. Aku punya dulu temen SMP, dia tuh tinggi, putih, mancung. Ya, definisi putih di pandangan masyarakat lah. Ya memang mereka dia itu diagung-agungkan sama teman-teman gitu. Wah, cantik, putih kayak gitu. Setuju atau tidak setuju? Perempuan dan laki-laki harus sederajat. Setuju sederajat, setuju tidak sederajat. Mereka tak bisa dengar. Di tengah dah. Setuju atau tidak setuju? Kalau menurutku ya itu apa ya, tidak ada kesetaraan karena contohnya aja dari pekerjaan ya, laki-laki pasti lebih berat daripada perempuan gitu. Kayak jaga ngeronda. Nah itu perempuan kan nggak mungkin lah ngeronda. Iya Mungkin aja. Nah, yang dikatakan Mbak Ulin. Mbak siapa? Mbak Uli. Apa mas tadi yang cewek? Ngeronda. Nah, ngeronda kenapa? Kenapa tidak mungkin wanita itu masih bisa melakukan hal itu? Kita juga punya kekuatan, tidak. Contohnya ya, kalau dilihat dari fisik wanita dan laki-laki itu memang secara umum lebih lembut perempuan daripada laki-laki. Tapi realita di lapangan kita laki-laki juga ada yang lemah lembut loh. Tidak melulu cewek yang lembut gitu. Tapi kan benar katanya perempuan juga bisa ngeronda. Di sini kita kan minta setara, bukan harus sama. Setara gak harus sama, tetapi porsinya yang sama. Bukan harus sama. Kalau wanita menyusui, masa yang laki menyusui juga? Maaf Mbak, kalau laki-laki ngeronda, masa cowok mau ngeronda juga? Jadi maksudnya ini bukan gak sama, bukan setara, bukan harus sama, tetapi setara itu sama porsinya, bukan Iya, samain kalau menyinggung tentang menyusui Mbak, beda Mbak. Kodrat sama kesetaraan itu beda. Perempuan punya kodrat yang berbeda sama laki-laki. Kalau perempuan kodratnya tuh memang melahirkan, menyusui, menstruasi seperti itu. Kalau laki-laki kodratnya itu sperma sama menghamili, itu saja.
Kalau ngeronda perempuan bisa Mbak, bisa. Karena di luar sana banyak kok perempuan yang bisa bela diri. Kalau dalam hal keluarga kan udah tahu sendiri kalau misalnya laki-laki melarang perempuan nggak boleh, berarti haram kan menurut agama ar-rijalu qawwamu bin-nisa kan laki-laki di atas perempuan, jadi nggak sederajat, memang lebih tinggi laki-laki. Kalau aku sih nggak setuju ya, karena kan kita kan hidup di negara Indonesia yang mana kan banyak agamanya, terus kita juga beragam. Nah, kalau menurut negara hukum, kita kan ada undang-undangnya. Nah, kita itu laki-laki sama perempuan tuh memiliki hak yang sama. Pertamanya hak hidup, hak menyampaikan pesan, terus hak sama di mata hukum, seperti itu. Setuju atau tidak setuju, perempuan harus berpakaian tertutup agar tidak dilecehkan? Ya sini. Ini perempuan harus berpakaian tertutup. Aduh, kok orang bingung. Agar tidak Ini dilecehkan. kamu awas ya. Gini kan ya, kita kan seorang wanita gitu ya, mungkin kita itu berasal dari kultur yang berbeda-beda gitu. Nah, biar nggak ada kesalahpahaman gitu kan, kita ngambilnya di tengah-tengah aja gitu. Tertutup tapi nggak terlalu nggak terlalu tertutup banget gitu, biar nggak mengundang biar nggak mengundang orang tuh kadang bilang gini, tertutup banget sih, so alim gitu, nggak sesuai sama sama pribadinya, sama akhlaknya gitu. Soalnya dalam penglihatan aja kalau sudah niatnya orang berbeda itu sudah dikatakan pelecehan meskipun dia tidak menyentuh gitu. Berarti orang yang dilecehkan biasanya berpakaian terbuka. Enggak. Kita belum Karena Iya, aku kasih alasan. Enggak. Karena enggak semuanya yang berpakaian tertutup itu enggak dilecehkan. Ada temanku, dia berpakaian tertutup bahkan bercadar, tapi dia mengalami kekerasan dan secara tidak langsung itu dilecehkan dengan cara ditarik bajunya terus kena ke dadanya itu gitu. Terus yang seksi belum tentu dilecehkan karena kembali ke diri sendiri. Kalau diri sendiri bisa ngejaga, nggak mungkin orang lain itu berani menyentuh kita gitu loh. Tergantung kembali ke diri sendiri. Maksudnya cara kita ngejaga diri sendiri. Samain ngomong kan, walaupun hanya dari omongan saja itu sudah termasuk pelecehan. Penglihatan. Iya, ya kan? Berarti walaupun tertutup, tidak tertutup, bisa terjadi pelecehan toh? Iya kan? Bisa Iya kan? jadi. Iya kan? Ya, Iya kan? gini kan ya, kita tuh kan tadi aku udah udah bilang ya, kita itu berasal dari kultur yang berbeda-beda. Ada yang memang notabene santri, ada yang memang santri setengah, ada yang nggak sama sekali santri ya kan. Nah, kita tinggal memposisikan diri kita sendiri gitu, kita ada di lingkungan yang seperti apa, seperti itu kan. Antisipasi lah anggapannya, kita itu kayak ada cowok di pinggir jalan gitu kan, ada cowok di pinggir jalan, penglihatannya udah beda, kita udah bisa menilai ya kan. Kalau kita pakaiannya ketat, terus berkerudung tapi pakaiannya ketat gitu. Kalau ada seorang laki-laki yang melihat kita seumpamanya ya, terus penglihatannya mereka itu udah beda, itu udah termasuk pelecehan seperti itu. Mbak, kan kita kan bilang tertutup itu kan nggak harus memakai kerudung atau seperti apa, yang penting itu tertutup itu melindungi diri. Kita kan cuman mengantisipasi pelecehan seksual. Males aku celora ini. Lah, nah maksudnya tertutup itu yang bisa ini loh. Ayo lanjut. Maksudnya yang tertutup itu yang bisa menutupi bagian-bagian yang seharusnya tidak diekspos, ya seperti itu. Ya, Kalau aku menarik kesimpulan ya Mbak, tergantung
orang menilai kita, tergantung dia seperti apa melihat kita itu. Meskipun kita tidak harus pakai gamis kan seorang wanita, meskipun di agama dianjurkan wanita itu tertutup ini pakai gamis tak apa biar tidak mengundang syahwat. Ya realitanya ya tergantung orang melihat kita, meskipun pakai rok pendek kalau dia tidak mempunyai niat melecehkan, dia tidak mungkin meskipun dia pakai gamis. Iya kan? Ini berarti Kita kan hanya meminimalisir, Mbak. Iya. Mengantisipasi kejahatan. Nah, Gini, contohnya sebentar. Enggak, ini Sebentar. mengaitkan yang Sebentar. Mbak Fani jelaskan ya. Ada temennya pakai gamis tapi dia masih dilecehkan. Tapi kan itu kita kan sudah bilang kita itu berasal dari kultur yang berbeda-beda. Masalah itu pakaiannya tertutup atau enggak itu kan haknya dia. Ketika ada Aksi. orang yang berpakaian seksi, Au. nah itu kan ada reaksi kan, muncul rangsangan seksual kepada Setuju kamu di sini. laki-laki. Iya, kamu di sini biasanya. Ayo sini Anda. Sini. Balik. Jangan lagi bro. Padahal kamu mau jawab itu. Iya. Berpakaian seksi terus makanya muncul reaksi. Belum selesai nih, Mbak, belum selesai. Boleh. Nah, Aman. Nah kan kalau orang yang berpakaian seksi ada rangsangan seksual. Nah itu tergantung dirinya itu mau mengontrol emosinya, mau mengontrol moralnya atau enggak. Kita manusia akan diberi nafsu sama moral. Kalau kita cuma nuruti nafsu aja, berarti kita sama dong kayak hewan. Nah di sini ini fungsinya moral. Jadi ketika ada sesuatu yang membuat kita bereaksi, maka terangsang, maka kita harus sebisa mungkin untuk menahan dan mengontrol, menyaring. Iya, guys. Dan itu meskipun dia mau berpakaian tertutup atau berpakaian seksi, intinya tergantung dari pribadinya laki-lakinya itu. Misalnya Tergantung tergantung laki-lakinya. Misalnya kayak dosen ke mahasiswanya, bos ke bawahannya karyawan. gitu. Meskipun mahasiswanya pakai jilbab, tapi si bosnya itu sudah terangsang, tetap aja pelecehan terjadi. Seperti itu. Setuju atau tidak setuju? Perempuan boleh memiliki pendidikan atau penghasilan lebih tinggi dari laki-laki. Mbak Inaya di sana. Ya, aku di sini. Menurut pemahaman saya ya, Mbak, karena kita menuntut ilmu harus kalau bisa setinggi langit kan pendidikan paling tinggi sekarang itu adalah S3. Kalau nantinya suaminya kita di bawah kita pendidikannya, menurut saya itu setuju asalkan tetap menghargai suami tersebut. Iya, tidak merendahkan atau tidak merendahkan suami tersebut bahwa pendidikan kita lebih tinggi dan tidak semena-mena pada suami kita sendiri. Kalau menurut aku pribadi, kenapa seorang wanita itu perlu ya yang namanya pendidikan setinggi-tingginya? Karena seorang wanita itu bakalan jadi guru pertama. Oke, iya. Guru pertama untuk anaknya kan, bukan untuk menyaingi seorang laki-laki biar kelihatan aku paling tinggi nih daripada ini, bukan gitu. Nah, untuk Lebih tinggi. Iya, lebih tinggi. Penghasilan dan Oh iya. pendidikan. Kalau untuk penghasilan gak apa-apa sih kalau menurut aku, selama kita bisa berkreasi gitu ya, bisa kerja sama maksudnya. bisa ngebantu ekonominya keluarga juga, seperti itu. Ya katanya Mbak Inaya tadi, ibu itu madrasah awal untuk anaknya. Dan juga yang saya lihat dari video TikTok di Prilly, anak itu tidak bisa memilih ibu. Tapi kita sebagai ibu yang mempunyai kesadaran penuh
dan masih bisa memberikan yang terbaik, kenapa tidak seorang wanita memiliki pendidikan yang tinggi gitu. Setuju atau tidak setuju perempuan menjadi pemimpin dalam suatu perusahaan? Setuju, karena kalau perempuan itu mampu ya kenapa enggak. Nah, karena ini bukan tentang identitas tapi kapasitas. Kalau perempuan bisa ya kenapa enggak. Kalau misalnya laki-laki tapi dia tidak bisa memimpin perusahaan, perusahaannya diganti perempuan gitu. Saya juga setuju karena kan laki-laki sama perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk berada di posisi pemimpin di perusahaan seperti itu. Nah, saya setuju karena apa? Karena wanita juga bisa mengambil keputusan. Dia juga mempunyai ide yang cemerlang untuk perusahaan sendiri, mempunyai keberanian untuk mengambil kebijakan dan keputusan. Tergantung kapasitas si wanita tersebut. Setuju atau tidak setuju perempuan menikah dan memiliki anak mempunyai pilihan karir yang terbatas? Ya udah di depan. Kita apa tadi? Iya, setuju. Karir yang terbatas. Seorang ibu dan seorang istri dia cenderung terhambat karirnya. Sebenarnya tergantung range umurnya yang wanita ya. Kalau yang wanita sudah mempunyai karir, it's okay, nggak apa-apa kalau mau punya anak. Tapi kalau wanita itu masih mau membangun karir, mungkin saya bukan penganut child free ya, tapi kalau masih mau berkarir, mempunyai anak, menurut saya sendiri itu agak ribet. Karena kenapa? Untuk mencari lowongan kerja biasanya itu dari single, persyaratan itu rata-rata single. Terus juga lagi kalau kamu mempunyai anak, otomatis anakmu kan nggak mungkin ditinggal, apalagi anak kalian itu masih kecil. Nggak setuju karena setiap orang berkarir itu nggak harus berkarir di luar, bisa menciptakan lapangan pekerjaan di rumah sebagai bos, bahkan dengan karyawan pun bisa. Karena seorang perempuan adalah seorang perempuan memiliki kesetaraan dengan laki-laki. Dia bisa memimpin dan juga berkarir sesuai kemauannya. Nah, wanita kita bisa memanage waktu kan, kita bisa menggaji orang menjadi pembantu di rumah sebagai mengurus anak dan lain-lain. Kalau suami kita bisa mengurus, contoh pulang dari kerja gitu. Gini ya, kalau menurut aku pribadi, kalau kita wanita udah punya keluarga misal ya, terus kita udah buat kesepakatan dari awal sama suami kita, bukan suami kita, iya suami kita. Betul. Itu kalau emang kita udah emang udah punya keputusan nanti kalau udah nikah nggak bakalan dibatasi kalau mau kerja gitu, kita kan harus nurut gitulah. Apalagi kalau kita udah punya anak gitu kan, kalau kita semisal kita kerja terus kalau ditanya sama mertuanya terus anaknya kemana gitu, nah dikemanain tuh anak gitu kan, bingung. Jadi kalau kita semisal sewa pembantu terus kayak kita nggak punya waktu memori, lebih lulu sama itu daripada sama kita gitu. Enggak juga. Tapi ya kalau melihat dari lingkungan sekitar, banyak orang yang sukses dan mempunyai karir yang bagus. Itu contoh besarnya itu kan dia berkarir, dia mempunyai karir yang bagus, membantu dan semuanya. Dan contohnya lagi kalau di Tanoker kan ada Bu Cici gitu, cakep. Setuju atau tidak setuju? Beauty privilege itu bisa mempermudah hidup. Contohnya beauty privilege bisa nggak mempermudah hidup? Ayo siapa yang mau ngomong ini? Uli. Iya, karena
contohnya seperti Prilly Latuconsina. Dia cantik, pintar, dia kaya, semuanya diborong. Jadinya orang-orang itu kagum, terus merasa kalau perempuan itu wow banget gitu. Jadi kalau apa ya, misalkan iya gak cantik pun itu kita tuh bisa apa sih namanya tadi, mempermudah hidup, kayak misalkan dari kayak yang ada dalam dirinya, kayak IQ, terus apa sih, kayak skillnya dia, dari kepribadian. Meskipun dia nggak beauty, meskipun dia agak beauty privilege, tapi dia mempunyai pengalaman yang bagus, mempunyai relasi yang banyak, dia juga bisa kok mempermudah hidupnya dia. Jadi enggak keadilan sosial bagi seluruh rakyat yang good looking ya. Sanggah. Tapi kebanyakannya Mbak, di masyarakat itu rata-rata ya memang ya, apa sih namanya, orang yang cantik, orang yang ganteng itu lebih diutamakan. Sama kayak tadi teman-teman kelasku yang kataku tinggi, putih, itu emang lebih diutamakan. Kayak apa-apa dia gitu, kayak misalnya ada event-event di sekolah dia, karena dia tuh cantik gitu. Kadang itu kayak misalkan good looking dari fisik, nah itu kadang di dalam dirinya kan masih gak punya apa-apa, dia tuh gak punya skill apa gitu tuh. Jadi ya cantik gak harus untuk mempermudah kehidupan gitu. Nah percuma cantik kalau gak tahu apa-apa gitu. Gini Mbak, skill bisa diasah, tapi kecantikan belum tentu bisa dimanipulasi. Maaf ya, saya potong ya. Skincare kita masih Kalau nggak cocok, tergantung kita bisa punya cantik. modal, tergantung kita punya modal. Oke, gini. Dari setuju atau tidak setuju, Indonesia masih belum menghargai perempuan. Ayo, mikir personalis, bebas argumentasi individu ini. Indonesia masih belum menghargai perempuan. Indonesia masih belum menghargai perempuan. Masih belum. Masih belum berarti Kalau kan dari setuju negara sendiri. berarti kan? Iya, itu dari sana dah. Belum. Di sini. Karena kan udah ada. Itu Indonesia. Pertanyaannya Indonesia masih belum menghargai perempuan. Nah, karena wanita dan laki-laki ini masih belum setara. Contohnya kalau di luar negeri itu masih ada cuti. Sedangkan di Indonesia cuti untuk orang hamil itu sekitar gitu. Iya, sebelum melahirkan. Kalau orang menstruasi Kalau di luar negeri itu 1 tahun orang yang aja dikasih, melahirkan. menstruasi aja dikasih cuti, apalagi yang hamil sampai melahirkan. kalau di sini orang menstruasi nggak dikasih cuti, Mbak. Padahal kita tuh perempuan sakit perut, kram perut, dilet gitu. Iya, kayak kerja di pabrik, di mana. Contohnya di pemerintahan itu anggota perempuan itu 30%. Kenapa dengan hal itu? Ya, maksudnya menjadi anggota pemerintah wanita itu hanya 30%. 30%. Kenapa? Dari keterwakilan hal itu. Perempuannya nggak ada yang daftar. Atau enggak memang sudah jadi ibu rumah tangga? Kalau saya tidak setuju ya kalau Indonesia belum menghargai perempuan, karena di sisi lain banyak usaha pemerintah yang udah dilakukan untuk menghargai wanita. Contohnya di dalam kereta, di situ ada akses untuk tempat duduk khusus untuk ibu hamil, lansia, seperti itu. Di pemerintah kan juga sudah ada disediakan dinas pemberdayaan perempuan. Nah itu bisa kayak jadi meminimalisir tentang itu Kekerasan seksual. Iya, kayak kekerasan seksual. Iya, pokok gitu dah. Selain itu juga ada musrembang untuk perempuan dan juga anak. Musrembang perempuan itu dilakukan untuk mewadahi suara-suara perempuan
yang ada di Indonesia gitu. Oke, sip, selesai.